Oke, pada video kali ini kita akan coba menerapkan sistem jaringan komputer yang sederhana. Bisa dibuka Cisco Packet Tracer-nya yang sudah telah diinstal pada video sebelumnya. Dibuka, kita tunggu loading aplikasinya. Lalu pada pilihan ini kita diminta untuk login menggunakan akun Cisco Packet Tracer kita. Di sini ada tulisan keep me login in yang artinya tetap login hingga 3 bulan, tapi tidak direkomendasikan untuk komputer pengguna bersama atau tidak personalitas. Jadi kalau kalian komputernya itu bersama, itu lebih baik ininya nggak usah dicentang, tapi kalau komputer pribadi kalian bisa centang di sini. Pastikan koneksi internet kalian ada. Lalu masukkan email yang telah dibuat. Masukkan passwordnya. Tunggu sampai autentikasinya berhasil. Oke, kita telah berhasil login menggunakan akun Cisco Packet Tracer kita. Mungkin ini tampilan Cisco Packet Tracer di laptop saya, mungkin sedikit lebih kecil. Mungkin kalau teman-teman ingin dibesarkan tampilannya, bisa di menu File, lalu Preference Option, Preference, lalu pada Font dibesarkan. Silakan di sini fontnya 12. Habis itu kita play, maka tampilan Cisco Packet Tracer-nya telah membesar. Kita silang. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas bahwa konsep jaringan sederhana itu ialah komunikasi antara dua komputer. Jadi di sini saya akan coba membuat simulasi dua komputer yang saling terhubung, yaitu ke menu yang paling bawah ada tulisan End Device, diklik. Lalu sini ada pilihan PC laptop, kita pilih PC, kita klik. Lalu kita klik di sini, PC lagi, kita klik di sini. Nah, untuk menghubungkan dua komputer kita menggunakan kabel UTP, yang dimana kabel UTP itu ujungnya ada konektor RJ45. Jadi kita bisa pilih di sini. Lalu kita klik komputer ini, kita klik komputer ini. Nah, ini adalah pilihan kabel-kabel yang bisa kita gunakan pada simulasi Cisco Packet Tracer. Biasanya untuk menghubungkan secara otomatis, kabel yang digunakan itu kita menggunakan yang gambar petir ini, karena setiap perangkat yang kita hubungkan itu memiliki kabelnya tersendiri terkhusus pada dua komputer ini. Itu biasanya dia pakai kabel UTP dengan crossover. Nah, pada tahap kali ini kita telah menghubungkan dua komputer. Namun untuk bisa memanggil komputer kita perlu yang namanya IP address. Jadi bisa tulis di sini note. Jadi kita akan coba tulis IP address-nya 92.168.10.1. kalau kalian ingat pada video sebelumnya. Lalu di sebelah sini 192.168.10.2. ini hanya sekedar tulisan saja. Untuk konfigurasi selanjutnya kita bisa klik komputernya, lalu kita geser. Lalu pada menu desktop kita perlu ini IP configuration. Nah, pada kolom ini kita isikan IP address-nya, yaitu kita merencanakan IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Jadi bisa ditulis 92.168.10.1, lalu pencet tab. Nah, untuk subnet max-nya sendiri itu otomatis terisi oleh Cisco Packet Tracer ya, yaitu 255.255.255.0. Untuk pembahasan subnet max kita akan bahas lebih lanjut
di video setelahnya. Setelah itu kita silang. Oke, itu kita telah berhasil konfigurasi IP address pada PC ini. Lalu kita akan konfigurasi IP address pada PC kedua. Itu bisa diklik komputernya. Kita geser pada menu desktop, kita pilih IP configuration, lalu masukkan IP addressnya 92.168.10.2 tab. Nah, lalu kita silang. Nah, sampai saat ini kita sudah berhasil mengkonfigurasikan dua komputer IP address yang berbeda-beda. Nah, untuk mengecek apakah komputer ini saling terhubung, itu ada yang namanya menggunakan ping pada command prompt. Itu kita coba hubungkan atau kita coba panggil komputer ini dari komputer yang sebelah kanan ini, yaitu bisa kita klik, lalu pada menu desktop kita pilih command prompt. Lalu kalau misalkan tulisannya masih terlalu kecil, bisa diperbesar. Itu pada menu option, preference, menu font. Pada CLI kita besarkan, akan 12, kita apply. Kita silang. Lalu kita buka lagi. Kita geser. Pada menu command prompt, ini udah terlihat lebih besar atau masih kurang besar, kita besarkan lagi. Option, preference, font, CLI nya kita besarkan, ukuran fontnya 16 misalkan, apply. Silang, kita buka lagi command prompt. Nah, ini mungkin sudah terlihat lebih besar. Nah, di command prompt sendiri itu ada yang namanya ping, yaitu konfigurasi untuk mengecek apakah komputer ini terhubung dengan IP yang dituju. Misalkan ini adalah PC1. Nah, kita ingin mengecek apakah PC1 ini akan terhubung dengan PC0 ini. Tapi cara menghubungkannya atau mengeceknya itu dengan komen ping, lalu kita tulis IP address-nya yang pengen kita cek apakah komputer ini terhubung dengannya, yaitu yang pengen kita hubungkan atau cek koneksinya yaitu PC0, itu IP address-nya 10.1 di ping 192.168.10.1. habis itu bisa kalian enter. Nah, kalau teman-teman pada mengenterkan ping 192.168.10.1 ini tampilannya reply from 10.1 bytes 32 TTL18, itu berarti menunjukkan komputer PC0 ini, PC1 ini sudah bisa terkoneksi atau menghubungkan dengan PC0 ini, yaitu dengan IP 10.1. Nah, sekarang kita akan coba komputer PC0 yang mengoneksikan atau mengecek apakah PC0 ini terhubung dengan PC1. Itu caranya sama. Kita klik PC0, lalu pada desktop kita menu command prompt, lalu kita ketikkan ping 192.168.10.2. Jadi cara bacanya seperti ini. PC0, tolong cek apakah PC0 ini, yaitu yang ini, apakah dia terhubung dengan perangkat yang dengan IP-nya 192.168.10.2, yaitu perangkat dengan IP ini adalah PC1. Itu sebelah sini. Jadi kalau kita enter, sudah pastinya terhubung. Nah, reply from 192.168.10.2 TTL 128. Nah, berarti jika ada tampilan reply from terus TTL kayak gini, itu artinya komputer PC0 ini sudah berhasil terhubung dengan PC1. Oke. Ada salah satu lagi cara selain menggunakan command prompt untuk mengecek apakah komputer yang ingin kita cek itu terhubung atau enggak, yaitu dengan
set simple PDU atau paket di sini, bisa diklik. Lalu kita ini sama aja kayak ping, cuman ini lebih simple, nggak harus ngetik-ngetik, hanya sekedar mengklik-klik saja. Jadi misalkan kita pengen ping komputer PC 0 ini yaitu 192.168.10.1 dari PC 1, berarti kita klik di sini, lalu kita klik di sini. Nah, ini bentuknya pesan. Jadi tolong kirim pesan dari PC 1 ini ke PC 0. Nah, lalu hasilnya setelah kita klik di sini, klik sini, ini PC 1 tolong kirimkan pesan kepada PC 0, yaitu kita klik lagi. Nah, lalu ada tampilan sebelah kanan ini yang tulisannya statusnya successful, berarti komputer PC 1 yaitu source telah berhasil mengirim paket kepada PC 0. Begitupun sebaliknya, jika kita ingin mengirim paket atau pesan dari PC 0 ke PC 1, nanti kita klik PC 1 nya, lalu kita arahkan ke PC 1. Nah, maka di sini source-nya PC 0, destination-nya PC 1, yaitu berlangsung sukses pengiriman datanya. Oke, namun untuk pada kasus real device atau perangkat yang asli, itu hanya bisa mengecek konektivitas jaringan dengan komen ping tadi, yaitu dengan ini. Namun untuk yang paket tracer ini itu hanya bisa digunakan pada aplikasi Cisco-nya ini. Oke, untuk video setelah ini kita akan coba mempelajari sedikit tentang subnetting pada IP untuk lebih lanjutnya. Mungkin kalau ada ingin yang bertanya bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.